Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian rutin, yaitu di hari Kamis pekan kedua, dalam rangka kita mencoba untuk mendalami tafsir Al-Qur'anul Karim dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang mana di pertemuan yang terakhir sahabat sekalian kita sampai di surah Al-Ghasyiyah, ya, surah Al-Ghasyiyah di ayat yang ke 18, ya, betul ya sahabat sekalian, surah yang ke-88 ayat yang ke-18, ya. Ini catatan saya yang tempo hari, ya. Jadi Ar-Raudhah, ya, sampai wa ila samai kaifa rufi'at. Ini ada tulisannya, wa ila samai kaifa rufi'at, ya. Jadi sampai ayat yang ke 18, benar 18, ya. Ini saya nyatat ya, wa ila samai kaifa rufi'at. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan jamaah sekalian. Tidak berdengung suaranya. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan ke ayat yang setelahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 19. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya, kita perhatikan huruf waw yang pertama artinya dan, ila kepada atau terhadap, al-jibal yaitu jamak dari jabal. Al-jibal jamak dari jabal artinya gunung-gunung. Kaifa bagaimana, nusibat ditegakkan atau ditancapkan. Ya, maksudnya kembali ke ayat 17, afala yanzurun, ya, tidakkah manusia itu melihat, memperhatikan, ya. Yang pertama unta bagaimana diciptakan, yang kedua langit bagaimana ditinggikan, yang ketiga gunung-gunung bagaimana ditancapkan atau ditegakkan. Ya, dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, rahimahullah taala. Ya, di sini kita bawakan file tafsir Imam Ibnu Katsir, tapi yang edisi aslinya, edisi lengkapnya sama sekalian. Ya, di halaman yang ke-333 dari filenya sama sekalian. Kata beliau, ai ju'ilat mansubah qa'imah thabitah rasiyah li alla tamidul ardu bi ahliha wa ja'ala fiha ma ja'ala minal manafi wal ma'adin. Ya. Baik. Wa ilal jibali kaifa nusibat, ya, dan terhadap gunung-gunung bagaimana ditancapkan. Kata Imam Ibnu Katsir, ini bagian atas, ju'ilat mansubah, ya. Jadi gunung-gunung itu dijadikan mansubah, tertancap, tertegakkan, qaimah berdiri, thabitah kokoh. Supaya apa jamaah sekalian? Di antara fungsi dari gunung, li alla tamid al ardu bi ahliha, ya, supaya bumi itu tidak bergoncang bersama penghuninya. Ya, maksudnya supaya mengokohkan bumi tadi, supaya bumi itu apa? Tenang, kokoh,
bisa ditinggali oleh manusia, bisa kita beraktivitas padanya, maka Allah jadikan gunung-gunung di muka bumi. Selain itu, kata Imam Ibnu Katsir, Allah jadikan di gunung itu yaitu berbagai kemanfaatan dan juga barang-barang tambang. Ya, ini diantara fungsi daripada apa? Gunung. Ya, di sini kita bawakan video tentang salah satu video tentang gunung jemaah sekalian. Coba kita perhatikan. Ya. Ya, jadi gunung sebagai pasak supaya bumi tidak bergoncang. Ya, kalau bergoncang ya nggak bisa ini ya, nggak bisa kita hidup di atasnya, tidak bisa beraktivitas. Ya, sehingga ketika ada goncangan sedikit saja dari bumi itu kita berasa. Ya, walaupun hanya sekian skala Richter ya. Pada asalnya bumi Allah jadikan ya kokoh dengan adanya gunung tadi. Ya, ini tentang gunung ya. Kemudian ada satu lagi jemaah sekalian. Ya, mana tadi? Ya. Ya, ini tentang barang tambang ya, yang insya Allah melihat video ini kita melihat ya bagaimana keajaiban yang Allah jadikan. Ya, dan seterusnya ya dari video ini ya. Intinya kata Imam Ibnu Katsir ya, pada gunung itu ada manafi, kemanfaatan dan juga ma'adin ya, barang-barang apa? Tambang. Ya. Jadi gunung ya salah satu keajaiban. Ya, kalau dari sisi fisiknya kita lihat ya, gunung yang begitu tinggi, menjulang, begitu luas, begitu besar. Ya, satu di antaranya yang kita kenal misalnya Gunung Uhud. Ya, Gunung Uhud yang ada di mana? Di Madinah Al-Munawwarah ya, Gunung Uhud yang ada di Madinah Al-Munawwarah, dan gunung-gunung yang lain ya. Di sekitar kita ada Gunung Semeru ya, Gunung Arjuna, gunung apalagi banyak ya. Jadi gunung yang mana sangat tinggi sama sekalian. Ya, dan tingginya beragam ya. Kalau Gunung Semeru ya kurang lebih 3 kilometer kurang lebih. Ya, ada gunung yang 2000 meter lebih. Ya, jadi tingginya menjulang, kemudian besar dan jauh lebih kokoh daripada manusia. Ini termasuk keajaiban di alam semesta yang menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh merenungkan. Tidakkah kita perhatikan bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan? Maksudnya tinggi, besar, kokoh, menjulang. Yaitu bagaimana kok bisa sekalian? Ini berarti ada yang menciptakan, ada yang mengadakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan gunung itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Ya, gitu ya. Dan kita dulu belajar di sekolah ada istilah ya lahar, ada istilah lava, ada istilah magma. Itu semua kan berkaitan dengan ilmu apa? Ilmu geologi ya. Dan ini sangat-sangat bermanfaat. Ya, saya ulangi, mempelajari ilmu yang bisa menunjang iman itu sangat bermanfaat. Salah satunya ilmu pengetahuan alam. Itu kalau dihubungkan dengan Sang Maha Pencipta, Sang Khalik, ini menambah iman. Karena Allah perintahkan untuk perhatikan apa?
unta, memperhatikan langit, memperhatikan gunung, memperhatikan bumi. Berarti kan disuruh memperhatikan dan menelaah, mempelajari, supaya dari situ kita akan apa? Yakin kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian Ibu sekalian, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan terhadap bumi, ya maksudnya tidakkah mereka memperhatikan kepada bumi, kaifa bagaimana, sutihat dihamparkan. Ya, sutihat bagaimana dihamparkan. Kata Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, ai kaifa busitat, ya bagaimana bumi itu diluaskan, wa muddat wa muhidat, ya jadi diluaskan bumi itu. Maka di sini kita memperhatikan keajaiban yang sangat luar biasa, ya berkilo-kilo, berpuluh-puluh, beratus-ratus kilometer, bahkan lebih luasnya bumi yang ini sangat menunjukkan apa? Keajaiban yang Allah jadikan di alam jagat raya ini. Salah satunya bumi. Di bumi itu Allah luaskan, Allah hamparkan, yang mana manusia dimudahkan melewatinya, ya dari jalan darat, dari jalan lautan, dari jalan udara, ya jadi Allah hamparkan bumi untuk bisa dilalui. Dan Allah jadikan di bumi ini sama sekalian keadaan yang di sana ada kehidupan, ya jadi di bumi Allah berikan air, Allah berikan udara, Allah jadikan sungai, ada lautan, Allah jadikan pepohonan, Allah jadikan padanya manusia, jin, hewan, semuanya di bumi. Ya, di sini kita tampilkan salah satu video tentang bumi sama sekalian, yang video ini berbahasa Arab, ya. Coba kita sederhanakan maksudnya. Ya, jadi maksudnya ketika kita semakin menjauh akan terlihat semakin jelas hakikat. Ini coba menjauh dari bumi ke angkasa luar maksudnya, ya. Ya, inilah bumi yang kita ada padanya, yang terdengar suara-suara bisingnya. Kegalauan-kegalauan kita ada di sini. Di sini bumi inilah yang kita sebagiannya bermusuh-musuhan karena sesuatu yang sangat sedikit. Coba perhatikan besarnya bumi ini, ya maksudnya kalau dibandingkan alam semesta. Ini makin menjauh, ya. Ada sebagian orang yang memfokuskan dirinya hanya untuk dunia, dia merugikan dunia dan akhiratnya. Dia hanya fokus untuk dunia yang sifatnya maksudnya sementara, sesuatu yang sedikit yang dia cari. Coba perhatikan, ya, bumi yang begitu luas, ya terlihat apa sangat kecil, ya dibandingkan alam yang begitu luas. Coba perhatikan, ya. Ya. Ya, sehingga sampai ikhtafa, ya, tidak terlihat, tersembunyi sama sekali bumi ini kalau dibandingkan alam jagat raya yang luas. Padahal bumi itu luas. Mana harta kekayaan yang kita anggap besar, kita anggap punya banyak, ya ternyata nggak kelihatan, buminya saja tidak terlihat di jagat raya yang besar ini, yang luas ini. Ya, mana kegundahan-kegundahan yang memenuhi pikiran kita, yang membuat kita menangis.
dan menghalangi dari kebahagiaan kita. Ya, situ ada tertulis ya, Venus, Mars dan seterusnya. Ya. Yang menciptakan alam semesta ini, jagat raya ini, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, yang maha agung. Ya, tidak ada yang bisa kita ucapkan selain ya Tuhan kami belum bisa ma'rifah yang semaksimal mungkin terhadap-Mu. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Ya, sampai akhir video. Baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian, kata Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullahu taala, disebutkan di sini sebuah hadis yang cukup panjang. Ya, hadis ini jamaah sekalian dialog antara seorang sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, kami dilarang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Kami senang ketika ada orang asing datang, tiba-tiba ya ujuk-ujuk datang lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sahabat yang biasa bersama beliau mau sering tanya itu sungkan. Kalau ada orang tiba-tiba datang lalu ya tanya macam-macam itu kami senang karena kami jadi dapat apa? Manfaat dari jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya beliau. Lah ada orang tanya, kata Anas bin Malik, dari kalangan Badiyah, ya orang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, kami mendengar para sahabat. Coba perhatikan dialognya. Orang Badui itu bilang, ya kita tahu orang Badui yang bicaranya lugas, ya apa adanya. Kemudian mereka ya jauh dari perkotaan tinggalnya, ya bahasanya itu apa adanya. Orang Badui itu bilang begini, ya Muhammad, ya jadi lugas gitu ya, ya Muhammad. Padahal mestinya ya Nabi Allah, wahai Rasulullah gitu ya, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innahu atana rasuluka. Sesungguhnya telah datang kepada kami orang-orang Arab Badui utusan Anda. Maksudnya engkau mengutus kepada kami seorang sahabat. Lalu utusan Anda itu za'ama annaka taz'um anna Allah arsalak. Dia nyampaikan kepada kami kalau Anda itu rasul. Kalau Allah mengutus Anda sebagai rasul, benar apa enggak? Maka Nabi pun menjawab, ini yang dalam kurung ya, yang tebal tulisannya, sodako. Ya benar. Benar, maksudnya utusanku benar kalau mengatakan aku ini Rasul. Lalu orang Arab Badui itu tanya lagi, faman khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit? Lalu Nabi menjawab, Allah. Orang Arab Badui tanya lagi, faman khalaqal ard, siapa yang menciptakan bumi? Nabi menjawab, Allah. Lalu dia tanya lagi, faman nasaba hadhil jibal, siapa yang menancapkan gunung-gunung di muka bumi dan menjadikan apa yang Allah jadikan? Maka Nabi menjawab, Allah. Lalu dia tanya lagi, demi yang telah menciptakan langit dan bumi dan menancapkan gunung-gunung, Allahu arsalak, apakah benar Allah yang mengutus Anda? Ya masih ingin mantap lagi, apakah benar engkau diutus oleh Allah? Nabi menjawab, na'am, benar. Lalu dia tanya lagi, wa za'ama rasuluka, dan utusan Anda kepada kami itu bilang kalau kami itu wajib melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Maka Nabi menjawab, sodak, benar. Ya, benar, memang benar seperti itu maksudnya. Maka orang Arab Badui itu bilang lagi, fabilladzi arsalak, demi yang mengutus Anda, maksudnya demi Allah. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu terhadap ini? Maksudnya ini perintah dari Anda sendiri atau dari Allah, salat 5 waktu. Maka Nabi menjawab, na'am, benar. Maksudnya Allah yang memerintahkan. Qala, lalu orang Arab Badui bilang, dan Rasulmu, utusanmu mengatakan kepada kami bahwasanya wajib atas kami menunaikan zakat. Benar apa enggak maksudnya? Maka Nabi menjawab, sodako, benar. Lalu dia bilang, fabilladzi arsalaka, demi yang mengutus Anda, ya demi Allah. Apakah Allah yang memerintahkan ini, yaitu zakat? Maka Nabi menjawab, na'am, benar.
Qala wa za'ama rasuluka, utusan Anda mengatakan bahwa kami wajib menunaikan hak haji bagi siapa yang mampu. Nabi menjawab, "Shadaq, benar." Qala thumma walla faqala, lalu orang Arab itu berpaling meninggalkan majelis Nabi sallam. Maka Nabi pun orang Arab itu bilang ketika berpaling, "Demi yang mengutus Anda dengan kebenaran, aku nggak akan nambah, aku nggak akan ngurangi." Maksudnya dari apa yang Allah perintahkan, aku nggak akan nambahi, aku juga nggak akan ngurangi. Yang diperintahkan tak lakukan, aku nggak nambah, aku juga nggak ngurangi. Maka ketika itu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In sadaqa la yadkhulannal jannah." Kalau memang benar dia komitmen dengan ucapannya, maksudnya beliau, pasti dia masuk surga. Kalau dia benar, pasti dia masuk surga. Artinya kalau dia memenuhi konsekuensi ucapannya, tidak akan menambah maupun mengurangi perintah Allah, pasti masuk surga. Ya, ini dialog yang agung ya jemaah sekalian antara Nabi SAW dengan sahabat tersebut dari kalangan orang Arab Badui yang begitu polosnya, yang begitu lugas ya tanya ya apa adanya kepada Nabi SAW, dan dia ingin memastikan ya kebenaran yang disampaikan utusan Nabi kepada mereka. Ya, tentang bahwasanya pencipta alam ini Allah, yang mewajibkan salat 5 waktu Allah Subhanahu wa taala, demikian pula zakat maupun haji. Dan orang Arab Badui itu setelah mendengar jawaban beliau, dia ingin komitmen melaksanakannya. Ya, insya Allah demikian isi hadis tadi. Baik. Baik, kisah yang kedua yang disampaikan Imam Ibnu Katsir di sini yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan kathiran ma kana yuhaddits an imra'atin fil jahiliyah ala ra'si jabal ma'aha ibnun laha tar'a ghanaman faqala laha ibnuha ya ummah man khalaqaka. Ya, di sini ada kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menjelaskan ya tentang seorang wanita di masa jahiliyah di ujung gunung, di puncak gunung. Wanita itu punya seorang anak yang menggembala kambing. Lalu anaknya itu tanya kepada ibunya, "Ya ummah, wahai ibunda, siapa yang menciptakanmu?" Nah, ibunya bilang, "Allah." Lalu anaknya tanya lagi, "Siapa yang menciptakan ayahku?" Ibunya menjawab, "Allah." Lalu dia tanya, "Faman khalaqani?" Siapa yang menciptakan diriku? Allah. Wanita itu menjawab ibunya, "Allah." Lalu dia tanya lagi, "Faman khalaqas sama?" Siapa yang menciptakan langit? Anak itu menjawab, ibunya menjawab, "Allah." Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan kambing ini? Ibunya menjawab, Allah. Qala inni la asma lillahi sya'nan wa alqa nafsahu minal jabal fatuqta. Karena Rasulullah SAW kathiran ma yuhaddithuna hadha, ya. Jadi Nabi SAW sering menyampaikan perihal tersebut ya, kisah dialog antara seorang anak dan ibunya menjelaskan ya bahwasanya pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian aja Mas sekalian. Apa hubungannya? Hubungannya di sini ada lafaz di antara ciptaan Allah adalah gunung. Gunung ya, mana kita membahas tentang gunung, demikian pula apa? Bumi. Ya, dan terhadap bumi bagaimana dihamparkan. Insyaallah demikian, kita lihat di halaman selanjutnya. Ya, baik, kita masuk kepada ayat setelahnya ya jemaah sekalian. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ayat 17 sampai 20, perintah untuk memperhatikan 4 makhluk. Yang pertama unta, kedua langit, ketiga gunung, keempat bumi. Baik, ayat 21-nya, fadzakir innama anta mudzakir. Maka zakir, berilah peringatan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama, hanya saja, anta, engkau adalah mudzakir, pemberi peringatan. Ya. Lasta alaihim, lasta, engkau bukanlah, alaihim, atas mereka, bimusaitir, berkuasa. Ya, bukan tanggung jawabmu untuk apa? Mereka itu masuk Islam, beriman atau tidak, bukan tanggung jawab. Yang penting engkau terus berdakwah, menyampaikan, ya, jangan berhenti.
terus berdakwah sampai kapan? Sampai Allah wafatkan beliau. Ya, ini adalah perintah Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir, fadzakara ya Muhammad, saya ulangi, fadzakir ya Muhammad an-nasa bima arsalta bihi ilaihim. Saya ulangi, bima ursilta bihi ilaihim. Ya, ingatkan, peringatkan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap manusia dengan apa yang engkau diutus dengannya. Nah, inilah yang disebut dengan apa jemaah sekalian? Hidayah al-irsyad wal bayan. Ya, jadi hidayah ada dua, ada hidayah taufik, yang kedua hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah taufik maksudnya yang memberi taufik seorang hamba untuk beriman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hidayah irsyad wal bayan, yaitu Nabi, Rasul, para ulama itu hanya menyampaikan saja, menyampaikan irsyad. Irsyad itu petunjuk, wal bayan penjelasan. Yang pertama hidayah taufik milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak hamba itu nantinya akan menerima atau bagaimana. Yang kedua hidayah al-irsyad wal bayan, hidayah apa? Petunjuk dan penjelasan. Jadi Nabi, para Rasul hanya menyampaikan, ya, diimani atau tidak ini bukan tanggung jawab para Nabi dan Rasul, gitu ya. Seumpama ada umatnya nggak mengimani pun tetap harus dilanjutkan dakwah itu. Ya, ada di antara para Nabi dan Rasul terdahulu yang umatnya itu sedikit, ya ibu-ibu sekalian. Umatnya ada yang sedikit, ada yang umatnya itu hanya satu atau dua. Ada yang nggak punya umat, ya. Jadi nanti para nabi dan rasul dibangkitkan nanti di akhirat. Ada yang umatnya itu sedikit, ada yang sangat sedikit, ada yang nggak punya umat. Ada juga yang banyak. Di antara umat yang banyak, umatnya Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah yang terbanyak. Kenapa? Karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia dan risalah yang beliau sampaikan sampai akhir zaman, ya, sampai hari kiamat nanti, ya, sehingga insya Allah umat beliau adalah umat yang terbanyak. Shalawatullah wassalamuhu alaihi. Ya, jadi ingatkan wahai Nabi, engkau adalah hanya mudzakir, pemberi peringatan. Fa innama alaikal balagh, hanya saja engkau itu wahai Nabi balagh, ya, balagh itu maksudnya menyampaikan. Wa alaina al-hisab, atas kami hisabnya. Ya, maksudnya atas kami Allah Subhanahu wa taala menghisab masing-masing umat. Dia beriman atau enggak, dia taat atau enggak, tugas kami. Tugasmu hanya apa? Nyampaikan. Ya, sama dengan kita sebagai orang tua, ya. Kita hanya apa? Berusaha mendidik, mengarahkan, merintah yang baik, melarang yang buruk, ya, tujuannya menjadi anak yang soleh maupun solihah, ya, semaksimal mungkin. Masih belum, ya sudah, ya, yang penting kita sudah apa? Menyampaikan semaksimal mungkin. Jelas saya coba sekalian, ya, itu tugas kita. Tugas para nabi dan rasul menyampaikan, ya, berusaha untuk apa? Meluruskan dengan semaksimal mungkin. Ya, lafaz musaitir, kata Ibnu Abbas dan Imam Mujahid, lasta alaihim bijabbar, ya, engkau tidak bisa memaksa atau menguasai mereka, nggak bisa, ya. Jadi urusan hati Allah yang mengatur, ya. Karena itu, maka dari itu hidayah taufik mahal harganya, mahal nilainya. Ketika kita diberi hidayah di atas taufik, maka perlu kita jaga, perlu kita teguhkan, perlu kita mohon kepada Allah supaya diberikan apa? Kemantapan, keteguhan, ya, sampai akhir hayat kita nanti. Nah, di sini ada sebuah riwayat yang disampaikan Imam Ibnu Katsir, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu, aku diperintah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucap la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkannya, asamu minni dima'ahum, ya, terjaga atasku darah-darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka,
illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Ya, maksudnya tidak boleh diganggu, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya kalau orang itu sudah mengucap apa? La ilaha illallah. Dan hisab mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau baca ayat ini, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Nah, insyaallah demikian lanjutannya, ya. Illa man tawalla wa kafar, illa kecuali, ya, illa kecuali man siapa orang, tawalla yang dia berpaling, wa kafar dan dia ingkar. Illa kecuali man siapa orang, tawalla yang berpaling, wa kafaro dan dia apa? Ingkar. Fayu'adzibuhullah, ya, bersambung ya maknanya, maka Allah akan mengazabnya. Fa itu maka, yu'adzibu, ya, menggunakan fi'il mudhari, Allah akan mengazab hu kembali kepada man tawalla wa kafar, orang yang berpaling dan ingkar, al-azaba, ya, yaitu dengan azab al-akbar yang lebih besar. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir, illa man tawalla wa kafar, ya, tawalla berpaling, maksudnya tawalla anil amal bi arkanih, berpaling dari amal, tidak mau beramal. Wa kafara maksudnya mengingkari al-haq, mengingkari apa? Kebenaran dengan hati dan lisannya. Ya, berarti ingkar terhadap urusan perkara iman itu dianggap disebut dengan apa? Kafaro. Kafaro orangnya disebut kafir. Kafir itu tidak beriman, tidak percaya. Kalau iman orangnya disebut mukmin, itu percaya, membenarkan, meyakini, disebut apa? Mukmin. Percaya akan apa jemaah sekalian? Percaya dan beriman akan hal-hal yang mesti diimani. Yang pokok ada 6, iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Nah, orang yang ingkar berarti ingkar dengan hatinya dan juga lisannya. Ya. Ya, kita lihat di halaman selanjutnya jemaah sekalian. Di bagian akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna, ya, sebelum kepada yang akhir, ya, fayu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar, ya. Allah akan mengazabnya dengan azab yang lebih besar. Ini kalau dia terus dalam keadaan berpaling, ingkar sampai meninggal. Tidak tobat, tidak insaf kepada jalan iman, kepada jalan tauhid, maka dia termasuk calon penghuni neraka yang khalidina fiha abada. Allah akan mengazabnya dengan azab yang lebih besar. Ya, ini dosa yang tidak berampun. Dosa yang tidak apa? Berampun. Dosa apa jemaah sekalian? Kufur, ingkar. Tidak berampun itu maksudnya kalau sampai meninggal, ya, meninggal di atas kufur, tidak ada ampunan. Tapi kalau dia semasa hidupnya kemudian dia merubah dari kufur kepada iman, dia masuk ke dalam Islam, dia beriman, Allah Maha mengampuni. Ya, umpama ada orang yang nggak beriman, nggak beragama, lalu dia masuk Islam, berarti dia dianggap muslim, menjadi apa? Seorang mukmin. Ada orang yang misalnya dari agama lain selain Islam, lalu dia masuk Islam, berarti disebut apa? Mukmin. Ini yang bermasalah, yang berbahaya. Kalau dia ingkar sampai meninggal, kemudian dalam keadaan kufur, maka dia waliyadzubillah termasuk dari calon penghuni neraka yang Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Insyaallah demikian, ya. Inna ilaina iyabahum, ya, inna sesungguhnya, ilaina kepada kamilah, iyabahum kembalinya mereka.
Inna sesungguhnya, ya huruf taukid, ilaina kepada kamilah, ia kembalinya hum mereka. Thumma kemudian, inna sesungguhnya, alaina atas kami, hisabahum hisabnya mereka. Ya, dijelaskan dalam tafsir, ai marji'uhum wa munqalabuhum. Ya, jadi tempat kembalinya mereka adalah kepada kami. Thumma inna alaina hisabahum, yaitu nahnu nuhasibuhum, kami akan menghisab mereka, mereka itu manusia, atas amal-amal mereka dan akan membalasi mereka. In khairan fa khairan, kalau baik, baiklah balasan bagi mereka, wa in syarron, kalau buruk, buruklah balasan bagi mereka. Ya, insyaallah demikian ya akhir dari surah Al-Ghasyiyah. Dari surah yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya jamaah sekalian. Di antaranya yang pertama dari surah Al-Ghasyiyah. Coba di sini kita buka dari tafsir Aisarut Tafasir ya, karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Di sini ada surah Al-Ghasyiyah. Ya, beliau menyebutkan faedah-faedahnya. Di sini ada syarhul kalimat, makna kalimat, kemudian hidayatul ayat ya. Di antara hidayah ayat-ayat tersebut surah Al-Ghasyiyah yang pertama, taqrir aqidatil ba'thi wal jaza bi dzikri ardin sari'in laha, ya penetapan akidah hari berbangkit dan pembalasan, penetapan akidah kebangkitan seluruh manusia dan adanya pembalasan di akhirat bidzikrin ardin sari'in laha, ya dengan penyebutan, penjelasan, gambaran di hari tersebut. Ya, di antaranya apa? Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Kemudian ada lagi di ayat-ayat setelahnya yaitu wujuhu yauma idzin na'imah, ya ada wajah-wajah di hari itu dalam keadaan terhina, ada yang dalam keadaan berbahagia, berseri-seri. Kemudian yang kedua di antara faedahnya, min asma'il qiyamah al-ghasyiyah, termasuk di antara nama-nama hari kiamat adalah al-ghasyiyah. Salah satu di antara nama hari kiamat adalah Al-Ghasyiyah. Ya, hari kiamat disebut juga hari kiamat, disebut juga as-sa'ah, disebut juga apa? Al-Haqqah, disebut juga Al-Ghasyiyah. Ya, dan nama-nama yang lain yang kurang lebih ada 20 nama ya dari nama-nama Al-Ghasyiyah, dari nama-nama hari kiamat. Kurang lebih ada 20 nama ya dari hari kiamat ya. Salah satunya Al-Ghasyiyah. Ya, apa arti Al-Ghasyiyah sendiri? Al-Ghasyiyah artinya adalah sesuatu yang apa ya, semacam mengetuk ya hati manusia, ya menggoncangkan ya keadaan hati manusia. Ya, Al-Ghasyiyah ya. Karena kedahsyatan hari tersebut. Talithan yang ketiga, bayan anna finnar nasoban wa ta'aban ala aksil jannah fa innaha la nasaba fiha wa la ta'ab. Ya, penjelasan bahwasanya negeri neraka itu dipenuhi dengan keletihan. Penjelasan bahwasanya di neraka itu diliputi oleh keletihan karena azab. Ya. Sebaliknya di surga tidak ada keletihan, tidak ada kepayahan. Di surga tidak ada keletihan, tidak ada kepayahan. Kita ambil dari mana ini?
amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ya, jadi mereka yang merugi itu akan masuk ke neraka yang menyala-nyala sangat panas. Ya, tidak ada bagi mereka makanan maupun ya kecuali apa? Dari pohon yang berduri. Ya, intinya berarti sangat pedih, ya, sangat meletihkan badan dan sangat memberatkan. Sebaliknya di surga, ya, di sana ada apa? Ainun jariyah, ya, ada mata air yang mengalir dan ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ya, ini maksudnya ya sama sekalian. Jadi negeri yang penuh dengan keletihan, keberatan, tidak seperti halnya di surga yang tidak ada nasab, ya, tidak ada keletihan padanya, tidak ada ta'ab, tidak ada kepayahan padanya. Rabian yang keempat, min mu'limatin nafsil basyariyah laghwul kalam wa kadhibuhu batilah wa huwa ma yunazzah anhul mu'minun anfusahum. Termasuk yang menjadikan sakitnya jiwa, laghwul kalam, ya, ucapan yang sia-sia, ucapan yang sifatnya dusta dan kebatilan, yang mana ahlul iman terjauhkan daripadanya. Saya ulang ya, termasuk diantara yang ya melukai jiwa, yaitu apa? Perkataan yang sia-sia, dusta, kebohongan, kebatilan, dan orang-orang yang beriman yunazzah, ya, terjauhkan dari itu semua. Ini coba diperhatikan dari mana ini mengambilnya. Ayat apa cukup sekalian? Dari ayat yang mana? Karena setiap faedah mesti ada dari sumber ayatnya. Ayat apa? Apa bunyinya? Ya, benar sekali. La tasma'u fiha laghiyah, ya, di surga itu tidak engkau dengar perkataan yang tidak berguna. Nah, berarti kan nggak ada manfaatnya. Berarti yang nggak berguna itu menyusahkan jiwa. Ya, termasuk perkataan yang sifatnya dosa dan kebohongan. Baik, benar sekali. Lanjutannya yang kelima. Yang kelima jemaah sekalian, takrirul ba'thi wal jaza bid'awati ila an-nazar ila al-adillah al-mujibah lil imani bih. Penetapan adanya hari kebangkitan dan pembalasan, penetapan adanya hari kebangkitan dan pembalasan bid'awati ilan nadhar, ya, dengan seruan untuk memperhatikan petunjuk-petunjuk yang bisa menambah iman. Ini terambil dari mana ini sama sekalian? Ya, benar sekali ya. Jadi dengan cara Allah perintahkan kepada kita melihat keadaan alam, ya, di antaranya 4 makhluk, yaitu unta, langit, gunung, bumi. Ya, suruh perhatikan ya, supaya apa? Menambah iman dan secara khusus ya membuat seseorang itu meyakini akan adanya hari berbangkit dan hari pembalasan. Baik. Selanjutnya yang ke-6 ya. Bayan anna da'i ila Allah muhimmatuhu da'wa duna hidayatil qulub fa innaha ila Allah ta'ala wahdah. Penjelasan bahwasannya seorang dai, seorang penyeru kebaikan, tugasnya hanyalah menyampaikan, bukan memberi hidayah kepada hati.
karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyampaian tadi ya hidayah, tapi hidayah yang sifatnya apa? Penjelasan, ya, petunjuk dan penjelasan. Ya, diterima atau tidaknya kembali kepada orangnya masing-masing. Menyampaikan dan bukan memberi hidayah hati. Karena itu urusan Allah. Ya, salah satu Asmaul Husna apa? Al-Hadi. Al-Hadi yang Maha memberi petunjuk. Ya. Ya, umpama ada orang yang belum masuk Islam atau orang yang bermaksiat, kira-kira kita bisa merubahnya menjadi baik atau masuk Islam atau tidak? Tidak bisa. Kita hanya berusaha menyampaikan Islam itu demikian, yang benar demikian. Ya, urusan dia kembali atau tidak itu bukan tanggung jawab kita. Kita hanya disuruh apa? Berusaha menyampaikan. Mendoakan boleh. Ya Allah, berilah petunjuk kepada salah satu dari dua Umar yang kau lebih cintai, dari dua orang yang lebih engkau cintai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Allah beri hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, boleh. Kalau sudah meninggal, tidak boleh. Kalau masih hidup boleh. Abu Hurairah, Nabi SAW mendoakan ibunya Abu Hurairah supaya masuk Islam. Kalau orang yang nggak beriman itu sudah meninggal, tidak boleh didoakan. Kalau masih hidup boleh, supaya apa? Mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk boleh. Disambangi boleh ketika sakit, didoakan boleh, bermuamalah juga apa? Boleh. Dan kita nasihatkan, ini yang sangat diharapkan, supaya dia kembali kepada jalan apa? Kebenaran. Nah, yang nggak boleh itu kalau sudah meninggal. Ya. Seperti ayahanda dari Nabi Ibrahim, ya, paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, putra dari Nabi Nuh Alaihi Salam, kan gitu ya. Nah, ya, selama masih hidup diupayakan semaksimal mungkin supaya dia mendapat hidayah. Yang ketujuh, bayan anna masiral basyariyah ila Allah Ta'ala, penjelasan bahwasannya kembalinya manusia, itu adalah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kembalinya manusia itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wahiyya halun taqtadil iman bihi ta'ala wa ta'atuhu talaban lin najah min adzabihi wal fawz bi rahmatihi wa huwa matlab kullu aqil walau anna nasa yufakkirun. Wahiyya halun taqtadi al iman bihi ta'ala. Ya, penjelasan bahwa saya manusia tempat kembalinya kepada Allah, dan ini mengharuskan atau menjadikan keimanan kita kepada Allah, dan ini menjadikan atau mengandung keimanan kita kepada Allah, taat kepadanya, ya, untuk meraih keselamatan dari azabnya, beruntung mendapat rahmatnya. Wahwa matlabu kulli aqil, ini adalah harapan, cita-cita, keinginan, tujuan setiap orang yang berakal, seandainya manusia mau memikirkannya. Nah, sampai di situ ya, akhir dari faedah surah Al-Ghasyiyah. Baik. Ya, insyaallah demikian ya, tafsir ringkas dari surah Al-Ghasyiyah. Sebelum kita lanjutkan ke surah berikutnya, barangkali ada pertanyaan dari surah Al-Ghasyiyah ini sebelum kita berpindah kepada surah yang berikutnya. Silakan.
Kemudian kondisi sekarang orang tuanya itu koma, ada sadar, dan ini rebutan gitu. Istilahnya yang muslim kepingin orang tuanya diislamkan, juga dia Nasrani. Jadi mereka saling membunuh semua. Tidak ada kesempatan gimana? Ya kita aja terus didampingi sampai wafat, nanti Allah yang maha tahu. Ya seperti waktu Abu Talib mau wafat ya, di situ ada Abu Jahal dan satu lagi yang di sampingnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menyampaikan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimah uhajulaka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membelamu kelak di hadapan Allah. Yang Abu Jahal bilang sama temannya, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Bilang kepada Abu Talib. Nabi SAW menimpali lagi, wahai ammi, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membelamu kelak di hadapan Allah. Yang musyrik bilang, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Ya maksudnya apakah kamu tega ya meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Apakah kamu mau meninggalkan gitu ya? Ya begitu ya, kuat-kuatan ya sekalian, mana yang lebih condong nanti mudah-mudahan Allah mudahkan beliaunya lebih milih kepada yang agama apa? Islam. Sampai meninggal ditunggu. Oh jangan. Kan ini orang tuanya. Ya. Enggak apa-apa jamaah sekalian. Di ini kan. Ya. Ya syukur-syukur kalau saudaranya yang Nasrani tadi tidak ini ya, kemudian mempersilahkan untuk ini ya, menemani, lebih membuka peluang. Tapi kalau nggak mau meninggalkan, ya kita juga jangan meninggalkan. Ini sangat sangat krusial sekali, sama sekalian. Dan nggak ada pilihan lain sudah waktunya. Ya kita nggak tahu umur ya. Cuma kalau kondisinya kritis ya ditemani sampai ini ya, meninggalnya. Mudah-mudahan masuk ya kalimat tersebut dan mau untuk memilih ke dalam agama agama Islam. Mudah-mudahan ya, kalau memang dia nggak bisa mengucapkan ya, kalau masih bisa membimbing, dibimbing ya dibimbing. Hadisnya laqinu ala mautakum bila ilaha illallah, talkinkanlah, maksudnya bimbinglah orang yang akan wafat di antara kalian dengan ucapan kalimat tahlil la ilaha illallah gitu ya. Nah ya mungkin di luar ruangan yang muslim tadi mendakwahi yang Nasoro, saudara-saudaranya. Ya kita muslimin yang mengimani semua nabi dan rasul, semua kitab. Ya, termasuk Nabi Isa, termasuk Injil kita imani. Ya, cuman kita menempatkan Nabi Isa sesuai manzilah yang Allah berikan nabi dan rasul. Ya, tidak melebihi dari hal tersebut. Kita mengimani Injil yang di masanya. Kan gitu ya sekalian. Ya. Kita menyembah hanya kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun Nabi Isa lahir tanpa ayah, maka itu lebih mudah bagi Allah karena Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Kan gitu ya sekalian. Ya siapa tahu dia dapat hidayah yang Nasoro tadi ya, dari saudara-saudaranya. Ya kalau dapat hidayah kan berarti kompak nanti bisa mendakwahkan Islam kepada ibundanya. Saran saya seperti itu ya Umar. Mungkin bisa juga menyimak dialog dakwah dari Dr. Zakir Naik. Ya, terutama yang ketika beliau berdialog dengan Nasrani. Coba disarankan kepada yang muslimin tadi ya untuk mendengarkan itu. Supaya dalam penyampaiannya nanti dialognya juga dia sudah kuat dasar-dasarnya. Ya. Kan banyak di YouTube itu ya. Dialog-dialognya. Insyaallah demikian. Ya. Baik, kita lanjutkan ya ke satu surah lagi yaitu surah Al-A'la. Al-A'la ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, surah Al-A'la surah yang ke-87 berisi 19 ayat. Mengambil penamaannya dari Al-A'la di penghujung ayat yang pertama, dan surah Al-A'la termasuk surah-surah Makkiyah. Surah-surah yang diturunkannya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah yang mulia ini, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih, sucikanlah, bertasbihlah, sucikanlah, isma, nama, Rabbika, Tuhanmu, al-a'la, yang maha tinggi. Sucikanlah, ya di sini bentuknya fi'il amr, ya, kata perintah. Sabbih, sabbaha yusabbihu sabbih, ya, masdarnya apa? Tasbih. Isma, nama, Rabbika, Tuhanmu, ya, al-a'la, yang maha tinggi. Ya, coba kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, rahimahullah taala, tentang ayat yang mulia ini jemaah sekalian, ya, di halaman yang ke-321, ya. Nah, ya, di sini kita sampaikan dulu, ya, lengkapnya. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Abdurrahman haddatsana Musa yani ibni Abi Ayyub al-Ghafiqi haddatsana ammi Iyas ibnu Amir sami'tu Uqbah ibnu Amir al-Juhani. Ya, jadi riwayat Imam Ahmad, ya, maksudnya dalam kitab Musnad, ya, seperti Sahih Bukhari ada Imam Bukhari, ada Sahih Bukhari, ada Muslim, ini Imam Ahmad, ya. Jadi tafsir Imam Ibnu Katsir itu banyak sekali mengambil hadis-hadis dari riwayat Imam Ahmad, di samping Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, tapi banyak, ya, dari Musnad Imam Ahmad, ya, meriwayatkan, ya, dari Abu Abdurrahman dan seterusnya, bersumber dari seorang sahabat yaitu Uqbah bin Amir al-Juhani. Ketika turun ayat ini, ya, fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi SAW bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah itu pada rukuk kalian. Ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, maka beliau bersabda, jadikanlah itu pada sujud kalian. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, bahwa Nabi SAW kalau membaca sabbihisma rabbikal a'la, maka beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Jadi boleh, ya, ibu-ibu sekalian, ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la, kita baca pelan-pelan subhana rabbiyal a'la, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Kenapa kok membaca subhana rabbiyal a'la? Karena Allah perintahkan sabbih, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi, maka kita ucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tidak mengucap juga boleh, mengucap juga boleh, baik dalam sholat maupun di luar sholat, ya, mengucapkannya pelan-pelan saja supaya terbedakan antara ayat dengan bacaan. Misalnya di luar sholat, sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, sampai akhir. Ya, sama juga ketika selesai baca surah At-Tin, kita baca apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin, ya, boleh. Itu ada riwayatnya. Kalau enggak juga boleh, enggak apa-apa, gitu. Tapi bacanya pelan saja di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini bukan menambahi Al-Quran, tapi merupakan apa? Respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sebagian ayat itu. Ketika ada ayat yang berisi perintah memohon rahmat, beliau langsung mohon rahmat. Ketika ada tentang azab, beliau berlindung daripadanya. Ketika di sini bertasbihlah, beliau langsung bertasbih subhana rabbiyal a'la. Boleh, tidak wajib, ya. Enggak baca juga boleh, baca juga baik. Bukan ayat, tetapi apa? Respon terhadap perintah ayat. Bertasbihlah terhadap nama Tuhanmu yang maha tinggi. Riwayatnya siapa, jemaah sekalian? Ini riwayat siapa? Riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad. Ya, ini, ya, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Baik. Riwayat yang berikutnya dari
riwayat Imam Tsauri bahwasanya Ali radhiyallahu an kalau membaca sabbihisma rabbikal a'la, beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, berarti fiil atau perbuatan Nabi SAW juga salah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tapi Nabi tidak memerintah kalau kalian baca ini, kalian ucapkan ini, tidak. Tapi itu perbuatan. Kan kita itu mencontoh apa? Sabda Nabi SAW juga perbuatan beliau. Beliau berbuat meskipun tidak memerintah, berarti kan petunjuk juga. Petunjuk selama beliau tidak melarang. Berarti kan kita mencontoh beliau coba sekalian. Tapi beliau tidak mewajibkan. Kita tidak melakukan juga tidak apa-apa. Bisa difahami ya? Bisa memahami maksudnya? Baik. Ya. Insyaallah demikian. Riwayat selanjutnya yaitu dari riwayat Imam Ibnu Jarir ya, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kalau membaca sabbihisma rabbikal a'la, beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Dia tambah satu lagi ya. Sahabat Ibnu Abbas. Ya. Ya. Sunnah dari dalam artian petunjuk ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ada nilai kebaikannya. Riwayat yang berikutnya bahwasanya Imam Qatadah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la ya, beliau membaca ayat itu, kemudian disebutkan bahwasanya Nabi ketika baca ayat tersebut baca subhana rabbiyal a'la. Sudah. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Baik, coba kita rujuk ke tafsir yang satu lagi dalam kitab Aisarut Tafasir ya. Di sini biasanya setelah ayat itu ada syarah kalimat syarah kalimat penjelasan kata-kata. Sabbihisma rabbika maksudnya nazih, sucikan nama Rabbmu, ayyusamma bi ghairuh, agar tidak dinamakan dengannya selainnya. Wa an yudhkar bi sukhriyah, sucikan nama Tuhanmu jangan sampai diperolok atau dipermainkan. La yudhkar, tidak disebut nama Allah kecuali dengan pemuliaan dan pengagungan. Dan sucikan nama Rabbmu dari apa yang tidak layak, dari kesyirikan, dari adanya nisbat yang tidak benar, baik itu istri, sohibah maupun walad atau anak, ataupun syabih, sesuatu yang menyerupai atau yang semisal dengannya. Nah, tidak ada. Kita sucikan nama Allah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala sekutu, dari segala hal yang tidak baik, dari segala permisalan. Itu maksudnya ya. Maha suci Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Walhamdulillah tahmid, kemudian wala ilaha illallah tahlil, wallahu akbar takbir. Nah, ini tasbih. Dalam sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Baik. Alladzi khalaqa fasawwa, alladzi yang berarti kembali kepada Allah. Alladzi itu yang itu berarti kembali kepada yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Ayat 1 Allah Subhanahu wa taala rabbuka. Khalaqa, yang dia Allah telah menciptakan, menggunakan bentuk fi'il madhi ya. Fasawwa ya, fa maka, sawwa dia yang menyempurnakan penciptaannya. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang mana dia adalah yang menciptakan dan juga menyempurnakan penciptaannya ya. Coba kita lihat di dalam tafsir sahabat sekalian tentang makna ayat ini ya. Al-a'la fauqa kulli syai'. Al-a'la maksudnya yang maha tinggi atas segala sesuatu. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa fasawwa ya, maksudnya dia Allah yang telah menciptakan manusia dan menyempurnakan anggota-anggota tubuhnya. Dia jadikan mutanasibah ghaira mutafawitah, sesuai,
tidak berbeda. Ya, maksudnya itu kondisi jasmani yang baik, yang sesuai. Ya, diantaranya Allah jadikan kedua mata kita di depan, kedua telinga di samping kanan dan samping kiri, kedua kaki yang menghadap ke depan, dan seterusnya. Ya, sifat dasar manusia seperti itu. Sifat dasar umumnya seperti itu. Allah jadikan 5 jari, ya, pada masing-masing tangan, pada kaki kita. Allah berikan, ya, kesempurnaan di tubuh kita. Baik. Dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, rahimahullah taala, kata beliau jemaah sekalian, alladzi khalaqa fasawwa, ay khalaqal khaliqah, dia menciptakan makhluk, fasawwa, saya ulangi, wasawwa, dan dia menyempurnakan setiap makhluk pada sebaik-baik keadaan. Ya, tadi unta, kemudian langit, kemudian gunung, kemudian bumi, ya, kemudian sekarang manusia. Ya, Allah jadikan dalam sebaik-baik keadaan, fi ahsani taqwim. Matahari, ya, malaikat, ya, dan segala makhluk yang Allah ciptakan, khalaqa, dia yang maha menciptakan. Karena itu diantara asmaul husna Allah adalah al-khaliq, al-a'la, Allah yang maha tinggi. Khalaqa berarti nama Allah al-khaliq, yang maha menciptakan. Insyaallah demikian, ya. Berarti tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta di alam kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzi qaddara fahada, ya, walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang qaddara, telah menentukan kadar masing-masing. Fahada, lalu Dia memberi petunjuk. Fahada, ya, ada Ismaul Husna, Al-Hadi, yang maha memberikan petunjuk. Ya, dijelaskan dalam tafsir jemaah sekalian, ya, jadi qaddara fahada, qaddara ma syaa liman syaa, Allah menentukan apa yang Dia kehendaki terhadap siapa yang dikehendaki. Fahada, Dia memberi petunjuk, ila ityan ma qaddarahu lahu wa alaih, ya, untuk mendatangi apa yang telah Dia takdirkan atasnya. Dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, walladzi qaddara fahada, kata Imam Mujahid, hadal insan lisyaqawah was-sa'adah wa hadal an'am limarati'iha. Allah yang beri petunjuk kepada manusia 2 jalan, yaitu jalan syaqawah, ya, ketergelinciran, was-sa'adah, kebahagiaan. Ya, seperti dalam ayat yang lain, wahadainahun najdain, kami beri petunjuk kepada manusia 2 jalan. Wahadal an'am, dan Allah beri petunjuk kepada an'am. Apa an'am itu? Binatang ternak, ya, kepada marati'iha, ya, kepada Allah alam yang dimaksud yaitu dengan tempat-tempat mendapatkan makanan dan minuman bagi binatang ternak tersebut. Ya, Allah beri petunjuk. Ya, kalau binatang ternak saja seperti itu, apalagi manusia. Allah beri petunjuk sesuai dengan apa yang Allah gariskan dari rizkinya. Ada orang yang dilebihkan dari sisi keahliannya di bidang ini, di bidang itu. Allah mudahkan rizkinya masing-masing. Dia yang menentukan kadarnya, Dia yang maha memberikan petunjuk. Nah, disebutkan di sini sebuah hadis, ya, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menukil dari Sahih Muslim bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kadar-kadar makhluknya sebelum Dia ciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Maksudnya Allah telah menentukan ukuran takdir, kadar-kadar makhluknya itu sudah di masa dahulu sebelum Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Ya, ini rahasia, ya, jemaah sekalian, kita nggak tahu takdir tersebut, tetapi Allah maha tahu dan telah tertulis pada Lauhil Mahfuz. Ya, intinya Allah qaddara, yang telah menentukan kadarnya, menentukan takdir masing-masingnya. Takdir apa, ya? Segalanya jemaah sekalian, ya. Takdir kalau kita itu urusan misalnya kehidupan, ya, ajal, rezeki, ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya. Kita hanya berusaha memohon, berdoa, dan melakukan yang terbaik
sembari kita yakin semua sudah ada apa? Takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala, garisnya. Nah, ya ini di luar kemampuan kita ya untuk menalar itu semua, tapi kita meyakini ya iman kepada takdir. Ya, tidak usah terlalu rinci, tapi kita global ya, globalnya iman bahwasanya Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Allah telah menentukan itu di dalam Lauhil Mahfuz. Allah yang menghendaki ya segala sesuatu, dan Dia Maha menciptakan. Ya, nanti dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah, iman kepada takdir itu ada 4 kandungan ya. Iman al-ilmu, iman bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-kitabah, Allah telah memerintahkan al-qalam untuk menuliskan di Lauhil Mahfuz segala sesuatu. Al-masyiah, Allah yang Maha menghendaki. Al-khalq, Allah yang Maha menciptakan segala sesuatu. Kenapa dan kenapa ya sudah di luar kemampuan kita sekalian. Ya, itu urusan Allah SWT. Ya, misalnya kenapa kita dijadikan manusia, nggak tahu, urusan Allah SWT. Yang penting kita jalani saja. Karena kalau terlalu berdalam-dalaman masalah takdir, khawatirnya bisa menyimpang. Ya, ada golongan yang menyimpang itu, ada Jabriyah, ada juga Qadariyah. Ya, jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, takdir itu rahasia Tuhan, sirrullah, rahasia Tuhan. Ya, kita global saja, tidak terlalu rinci. Karena akal juga tidak sampai. Kita hanya meyakini ya Allah Maha mengetahui. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Itu aja mas kalian. Nah, kemudian hada, ya Allah Maha memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki. Al-Hadi, Allah Maha memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki. Kita termasuk diantaranya. Tinggal kita meneguhkan, mengokohkan iman kita sampai akhir hayat kita nanti. Ini yang perlu kita upayakan. Nah, insyaallah demikian ya. Kemudian walladzi akhrajal mar'a, ya, dan Dialah Allah yang mengeluarkan, ya, diterjemahkan menumbuhkan, tapi asalnya mengeluarkan. Mar'a yaitu tumbuh-tumbuhan. Ya, maksudnya tumbuhan itu bisa tumbuh dengan apa? Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kemarin diajak seseorang ke salah satu daerah di Malang, yang mana di situ itu tumbuhannya macam-macam sama sekalian. Jadi satu area mungkin seluas ini ya, ruangan ini, tapi masya Allah ya, sama-sama tanahnya di sini itu tumbuh-tumbuhan, berbeda dengan sebelahnya, masya Allah ya. Jadi ada bermacam-macam tumbuhan, tanahnya satu. Ya, saya kemarin kagum ya, berarti Allah Maha kuasa, tanahnya satu, tumbuhnya itu berbeda. Ya, jadi beliau menanam sesuatu yang unik-unik ya, yang jarang-jarang ya. Jadi macam-macam tumbuhannya kemarin itu. Ada tumbuhan sawu, ada tumbuhan yang untuk kayu minyak kayu putih, ada tanaman apa lagi, jarang-jarang yang beliau tanam itu, macam-macam ya. Saya kagum, masya Allah, luar biasa. Ya, itu daerah yang tinggi ya, masih di Malang ya, masya Allah. Ya, jadi Dialah Allah yang menumbuhkan itu semua jemaah sekalian ya, al-mar'a. Ya, kita hanya berikhtiar ya, nanam, kemudian nyirami, ngasih pupuk dan seterusnya, yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam tafsir Aisyarut Tafasir jemaah sekalian, ya, akhrajal mar'a anbatal usba wal kala, ya, jadi Dia menumbuhkan rerumputan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi enggak tumbuh dengan sendirinya. Ya, kadang-kadang di ilmu pengetahuan alam itu dengan sendirinya, tidak, ada yang menumbuhkan. Dan kadang-kadang ada lafaz dengan sendirinya ya. Di ilmu pengetahuan alam itu ya, baik pergerakan matahari, bulan ya, dan seterusnya, itu kadang ada lafaz dengan sendirinya. Padahal ini Allah yang menggerakkan, Allah yang menumbuhkan. Nah, itu harus dikaitkan ya dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, supaya selalu terhubung ya ilmu tadi dengan Sang Maha Penciptanya. Ya. Ya. Berapa jumlah tanaman, tumbuhan ya, mungkin perlu diteliti lagi ya. Jumlah tanaman, tumbuhan ini sangat baik ya untuk kita menambah iman ya. Tanaman ini, masya Allah, berbagai macam yang dipelajari di ilmu biologi, betul ya. Kalau tadi masalah alam itu geologi, ini biologi. Masya Allah, masya Allah. Saya masih ingat dulu pelajaran ya, SD atau SMP atau SMA itu,
ya tumbuhan ya, bagaimana ngambil sari-sari makanan dari dalam, mengeluarkan oksigen di pagi hari ya, siang hari karbon dioksida dan seterusnya ya, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Maha suci Allah, dialah yang menumbuhkan itu semua. Lanjutnya, faja'alahu ghutha'an ahwa, lalu dijadikannya, ini terjemahnya ya, kalau letterletnya, maka ja'alahu, Allah menjadikannya, kembali kepada mar'a tadi, mar'a, menjadikannya apa jamaah sekalian, ghutha'an ahwa, kering kehitam-hitaman ya, menjadikannya kering kehitam-hitaman ya, sudah benar sekali ya. Ya, dijelaskan dalam kitab Aisyarut Tafasir, ai ba'dal khudrah ya. Jadi tanaman yang tadinya subur bisa menjadi layu. Bisa menjadi kering. Ya, sama juga manusia, tadinya tumbuh dari kecil, kemudian kuat menjadi besar, dewasa, kemudian lemah. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Siapa yang kami tambah umurnya, mau atau tidak ditambah umurnya, nunakisu fil khalq, kami kurangi penciptaannya. Mau tambah umur mau, tapi dikurangi penciptaannya. Ya, maksudnya itu pandangan, penglihatan, pendengaran dan seterusnya tidak tambah kuat tapi tambah melemah. Kalau mau tambah umur biasanya dikurangi penciptaannya. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Ya, kenapa ya, sunatullah seperti itu sahabat sekalian. Nanti yang nggak nambah umur, nggak kurang itu di surga. Ya, jadi umur itu dijadikan tetap oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ahli surga, kurang lebih usia 30 atau 33 tahun. Nggak tua-tua, terus dalam keadaan muda, nggak sakit. Ya, kalau di dunia mesti ada ya, ada sehat, ada ujian sakit, ada muda, ada masa usia lanjut, sunatullah. Ya, sudah nggak bisa dilawan, nggak bisa dilawan dengan harta, dengan kekuasaan, dengan apapun ya, mesti ada sunatullah. Walaupun orang itu kuat di masa mudanya, itu saya kadang lihat di internet itu orang-orang yang dulunya itu olahragawan dan sebagainya, di masa itu ya sama ya, menurun ya kualitasnya, tubuhnya berkurang dan seterusnya. Ya, jadi sunatullah seperti itu. Yang dulunya sangat aktif di mudanya berkurang ya seiring umur. Itulah, mudah-mudahan Allah SWT memberi panjang umur kepada kita, kesehatan, kekuatan fisik insya Allah sampai akhir hayat kita nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, baik, lanjutannya jam 10 kurang sedikit ya. Coba kita lanjutkan sedikit. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuksa akan, nukri'u bacakan. Jadi ada qara'a yaqra'u membaca, aqra'a yuqri'u membacakan. Qara'a membaca, aqra'a membacakan. Mudhari'nya yuqri'u membacakan. Membaca qara'a yaqra'u. Kalau kita kan nambahkan ya, membacakan. Membaca sama membacakan beda. Kalau membaca kan bisa sendiri ya, membacakan kepada. Ya, di sini membacakan. Ya, sanuqri'u ka, kepadamu. Kami, nunnya itu ya, kami akan membacakan kepadamu wahai Nabi, maksudnya wahyu Al-Qur'an, fala tansa, engkau nggak akan lupa. Ya, maksudnya kami akan turunkan wahyu kepadamu wahai Nabi, engkau nggak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Innahu ya'lam, sesungguhnya dia maha tahu, al-jahro, apa yang ditampakkan, yang terang, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Ya. Dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, sanuqri'uka wahai Nabi Muhammad SAW, kami akan membacakan kepadamu wahyu, fala tansa, engkau tidak akan lupa. Ya, jadi ini janji dari Allah bahwasanya akan membacakan, menurunkan wahyu kepada beliau, bacaan yang beliau tidak akan melupakannya,
kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Maksudnya la tansa ma nuqri'uka, engkau enggak akan lupa apa yang kami bacakan kepadamu wahai Nabi kecuali apa yang Allah kehendaki atasnya untuk diangkat. Ya, diangkat dari bacaan tersebut. Ya. Dijelaskan dalam kitab Aisarut Tafasir ya, tentang ayat ini. Kami akan bacakan kepadamu wahai Nabi Al-Quran, engkau tidak akan melupakannya dengan izin kami illa masya Allah, maksudnya kecuali apa yang kami kehendaki untuk engkau lupa. Fa innaka tansahu, ini ketika Allah menghendaki dinasakhnya ayat dari Al-Quranul Karim dengan lafadznya fa innahu yunsi fihi, akan dilupakan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu semua hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa taala jadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam bisa menerima ayat-ayat tersebut, hafal di dalam diri beliau, dan beliau juga murojaah kepada malaikat Jibril alaihi salam. Insyaallah demikian ya. Baik. Kita cukupkan jamaah sekalian sampai di ayat yang ke-7. 7 ya. Innahu ya'lamul jahra. Jadi Allah Maha mengetahui yang perkara yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya, jadi Allah Maha mengetahui, kata Imam Ibnu Katsir, perkara yang terang, yang tampak dari hambanya, dan apa yang disembunyikan, baik itu ucapan maupun perbuatan. Ibrah yang bisa kita ambil, kita berhati-hati dari segala perbuatan, baik yang terlihat manusia maupun tidak terlihat, yang zahir maupun yang batin, karena Allah Maha Muttali, Maha mengetahui akan seluruh perkara hamba-hambanya. Dialah Al-Alimul Khabir, yang Maha mengetahui segala urusan dan segala perkara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Coba dikasih tanda, yaitu sampai surah Al-A'la ya. Sini kita catat surah Al-A'la ayat 7 ya. Ke-7. Ya. Ya. Baik, insyaallah demikian ya jamaah sekalian. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi. 2, 3. Ya, silakan. Ya, tidak disebutkan di sini, cuman di situ ayat tersebut memberi arahan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau tidak khawatir, ya, tidak tergesa-gesa untuk membaca, karena semua akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah beliau tidak akan lupa. Ya, jadi ketika dibacakan ya oleh malaikat Jibril, ya, supaya beliau mendengarkan dengan seksama terlebih dahulu. Demikian. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita cukup ya dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.